Ibadah Raya Minggu tanggal 3 Januari 2021 diadakan secara online melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Panji dari Jakarta. Ibadah doa pujian dan penyembahan sudah mulai diadakan tanggal 7 Januari 2021 secara offline atau tatap muka, setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di Main Hall Gereja Petra. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditia melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Jumat pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi persembahan, perpuluhan, atau korban syukur akhir tahun, bisa memberikan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditia, atau ke nomor rekening 025 5489 777 atas nama GPT Petra. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah tutup tahun Gereja Petra. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kalau kita boleh ada sampai detik ini. Kita mau bersama-sama sebelum meninggalkan tahun ini, kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu waktu kita memasuki tahun yang baru ini, kita mulainya bersama dengan Tuhan. Dan untuk mengakhiri tahun ini, mari bersama-sama kembali kita mau mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk menyongsong bahkan memasuki tahun yang baru, kita akan terus bersama-sama memulainya dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyatukan hati kita. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kita mulai ibadah tutup tahun kita saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah mengantarkan kami sampai detik ini, bahkan melewati tahun ini Tuhan, kami percaya semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu. The year of grace Tuhan, benar-benar kami alami Tuhan di sepanjang tahun ini. Di musim dan di tahun yang cukup berat ini Tuhan, kalau kami boleh bertahan, bahkan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu, semuanya karena kasih dan cinta-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebelum kami meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru Tuhan, kami mau bersama-sama sekali lagi Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan saat ini. Kami mau datang Tuhan, memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau terlalu baik, Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau persiapkan hidup kami, hati kami yang terbaik Tuhan. Dan kami mau persembahkan semuanya ini Tuhan, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan Allah Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ibadah kami Tuhan tidak lagi ditentukan Tuhan oleh tempat Tuhan dan sebuah suasana saja Bapa. Namun ketika Tuhan ada hati yang merindukan kehadiran-Mu Tuhan, ada hati-hati yang selalu senantiasa menantikan Tuhan kehadiran dan lawatan-Mu, maka Engkau akan berhadirat penuh di situ Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dari tempat kami masing-masing saat ini berada Tuhan, Tuhan sedang berhadirat penuh. Tuhan berhadirat penuh di tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dimanapun Tuhan saat ini setiap kami berada Tuhan. Kami siapkan hati kami mau membawa persembahan kami yang terbaik, yaitu segenap kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berhadirat Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab semuanya lah daripada-Mu Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama untuk Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku, terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Sama-sama nyanyikan, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam-Mu dan berjalan bersama-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahmu. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan untuk bagi kasih yang sejati. Dan singing, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku ku serahkan. Oh sempurna, pujian syukurku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Hanya bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, entah mungkin bersama keluarga, atau mungkin Anda sendiri, atau mungkin bersama sahabat atau kerabat Anda. Tahun ini mungkin
merupakan tahun yang cukup berbeda. Setiap kita melewati tahun ini dengan mungkin juga cara yang berbeda-beda, melewati tantangan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, bahwa apapun keadaan kita saat ini, kalau kita masih ada, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati segala sesuatunya, percayalah bahwa Tuhan masih ingin berurusan dengan kehidupan kita. Tahun ini akan segera berlalu, dan tahun depan masih belum pasti akan apa yang kita hadapi nanti. Namun satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah pergi dari dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini sekali lagi kita akan menaikkan beberapa pujian penyembahan buat Tuhan. Biar melalui setiap pujian yang kita nyanyikan bersama-sama, ini menjadi sumber kekuatan kita. Biar ini juga membawa kita semakin menyadari akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah menyembah Dia, sebab Dia teramat baik dalam setiap hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna, haleluya, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar firman-Mu yang sertai kami Tuhan, kehadiran-Mu Bapa, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar Roh-Mu yang menyertai kami Tuhan, Kau yang bersama kami, Kau yang berjalan sertai kami, Kau yang ada di depan kami Tuhan, Kau yang ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, sebab itu kami takkan takut dan kami takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menggenggam kami Bapa. Masa depanku di dalam-Mu, oh Bapa. Mari bangkitkan iman percayamu saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau menyembah Tuhan dan bangkitkan iman-Mu. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya Kau bersama kami Tuhan. Haleluya, Kau bersamaku Bapa. Kami percaya, we believe in You Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Mari nyanyikan pujian ini. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh Tuhan, mari katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku.
nyatakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, katakan, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Sekalipun keadaan di sekeliling kita seakan tidak menentu, tapi percayalah bahwa Yesus, Tuhan kita, Dia yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menggenggam kita, berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sekali lagi nyatakan Tuhan yang bersama kami. Tuhan berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Sekali lagi nyatakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tanganmu yang pegang hidupku, pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. 2020 bukan
menjadi sebuah tahun anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang cukup sulit. Tapi kami percaya ketika Tuhan memberikan tema di 2020 awal, bahwa 2020 akan menjadi the year of grace, tahun anugerah. Dan kami bersyukur, kami jalani bulan demi bulan, hari demi hari, di dalam anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Kami bersyukur setiap langkah kami ada di dalam anugerah Tuhan. Sampai kami boleh tiba di hari terakhir di tahun ini. Berjalan di dalam anugerah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang harus berjalan melewati lembah kekelaman. Rasanya sulit untuk berjuang lebih. Rasanya semua kekuatan sudah habis. Tapi kami hanya ingin katakan, kalau Tuhan bisa menolong kami berjalan sepanjang 2020, walaupun dengan kekuatan yang tersisa, tapi Tuhan memberi kami kekuatan ekstra untuk berjalan. Maka kuasa yang sama akan Tuhan berikan bahkan double untuk 2021. Tuhan mau berdoa biar hadirat Allah yang kuat berjalan bersama dengan kami. Di akhir tahun ini, di awal tahun depan, dan sepanjang tahun 2021. Berbicara dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat ini berbicara, menjelaskan kepada kita bagaimana kisah pada saat Musa menghadap kepada Firaun untuk membawa orang-orang Israel sebentar saja keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Firaun berpikir bahwa orang-orang Israel ini mau minta untuk jalan-jalan karena mereka sangat santai di pekerjaannya. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan membawa 10 tulah kepada bangsa Mesir. Saya tidak akan berfokus kepada 10 tulah yang Tuhan bawa kepada bangsa Mesir. Tapi saya akan berfokus kepada mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada orang Israel di balik semua tulah-tulah yang ada. 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang kehilangan keluarga karena COVID. Mungkin ada dari antara kita yang kehilangan pekerjaan karena bisnis turun, bisnis tutup. Ada mungkin dari antara kita yang karena bisnis sangat sulit, akhirnya harus mem-PHK banyak karyawan. Ada mungkin dari antara kita yang karena begitu banyak masalah, tagihan bank menumpuk,
Kredit card dari call 1 menjadi call 5. BI checking Anda udah hancur. Semua tagihan berantakan. Semua cash flow Anda kacau. Saham Anda mungkin turun. Yang tadinya sudah bercita-cita mau take profit, akhirnya harus cut loss semua. Apa yang terjadi dengan 2020? Tidak pernah terprediksikan sebelumnya. Apa yang terjadi 2020 tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di akhir 2019, hampir semua perusahaan-perusahaan mereka memprediksi bahwa 2020 bisnis mereka akan naik minimal 10%, 20%, 25%, dan seterusnya. Kenyataannya begitu masuk di bulan 3 2020, bisnis mulai turun, bisnis mulai decline. Terjadi turbulence ekonomi yang begitu kuat sekali. Hidup sulit. Mau makan saja mungkin sulit. Ada banyak hal yang dulunya kita bisa lakukan dengan mudah, sekarang jadi sulit. Itu juga gambaran dari orang Israel. Mereka karena mereka mau pergi menyembah Tuhan, mereka dipersulit oleh Firaun. Mereka dipersulit oleh orang Mesir. Tapi saya mau katakan ini. Apapun kondisi yang terjadi, kondisimu boleh sulit. Kondisimu mungkin sekarang sedang terbaring lemah. Keluargamu sedang berada pada ambang kehancuran. Anak-anakmu semua sudah tidak jelas. Bisnis tidak usah diomong, hancur. Bisnis yang saudara bangun berpuluh-puluh tahun harus hancur begitu saja. Mungkin itu adalah kondisi kita semua. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, hal yang pertama adalah apapun kondisi kita, Tuhan selalu turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Allah bersama-sama bekerja. Allah tidak meninggalkan kita sendiri. Allah bukan Allah yang tiba-tiba lihat, what? 2020 gila ya. Covid, gue mesti bikin apa? Enggak. Tuhan tahu bahwa seluruh dunia harus melewati ini. Tuhan tahu. Bukan hanya orang baik. Orang jahat pun melewati hal yang sama. Bukan hanya orang jahat. Orang baik pun, anak Tuhan pun harus melewati. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel, tulah terjadi, mujizat juga terjadi. Tulah boleh terjadi, tapi mujizat juga terjadi. Di balik semua kesulitan yang sedang kita hadapi, ada mujizat Allah yang sedang menanti kita. Di balik segala sesuatu yang tampaknya sulit, berantakan, berat, tidak bisa lagi kita tanggung, ada mujizat Allah yang sedang menanti Anda. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang kedua, apapun kondisi kita, selalu ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sampai hari ini, sampai di batas akhir 2020 ini, berarti Tuhan masih punya rencana buat hidup kita. Kalau rencana Tuhan untuk kita sudah selesai, ya Tuhan tinggal panggil kita pulang, selesai. Tapi kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti rencana Tuhan belum selesai. Rencana Tuhan masih ada. Jangan menghentikan rencana Tuhan hanya gara-gara kesulitan yang saudara hadapi. Jangan menghentikan rencana Allah bekerja dalam kita hanya karena kondisi ekonomimu
terasa sulit. Hanya karena rumah tanggamu serasa berat untuk dilewati. Hanya karena bisnismu sedang turun. Hanya karena pekerjaanmu harus di PHK. Saya tahu 2020 bukan hal yang mudah. Tetapi apapun kondisi kita, selalu ada perlindungan Allah yang sempurna. Bahkan ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang kelima dikatakan 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Mungkin saudara berkata, Pak, keuangan saya udah menipis, tabungan saya sudah gak ada. Saya harus di PHK tanpa uang pesangon, karena perusahaan tidak bisa membayar pesangon. Saya sudah menuntut, tapi saya gak bisa. Mungkin itu adalah hal yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara berkata, bisnisku lagi turun. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel pakai sepatu 40 tahun tidak pernah rusak, Tuhan yang sama sanggup menolong saudara memberikan apa saja di balik semua kekurangan kita. Kalau hari ini dengan uang yang pas-pasan mungkin, tapi saudara bisa hidup sehat, tidak terkena penyakit, saudara bisa menghirup udara yang segar, bahkan di malam tahun baru ini, saudara masih bisa menyaksikan program ini, kita memuji Tuhan sama-sama, kita bisa berbakti bersama-sama, walaupun melalui virtual. Itu bukti bahwa perlindungan Tuhan sempurna untuk hidupmu. Saudara boleh berkata, uang kurang, tapi pilih, saudara punya uang banyak, tapi selalu kena penyakit, kena masalah, dan lain sebagainya. Atau saat ini mungkin kondisimu pas-pasan, tapi ada berkat Tuhan di dalam kondisi yang pas-pasan itu. Anakmu sehat, keluargamu baik-baik, semuanya berjalan baik-baik walaupun di dalam kondisi kekurangan. Kita butuh Tuhan untuk melewati 2021 ini. Kita butuh Tuhan untuk melewati tahun yang akan datang. Kita butuh Tuhan untuk bisa masuk di tahun yang baru. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. ada banyak orang bertemu saya dan berkata 2020 sulit. Tapi juga tidak sedikit orang yang berkata, Pak, 2020 saya puji Tuhan Pak, bisnis saya tetap jalan. Tidak ada satupun anggota kami yang di PHK. Tidak ada satupun anggota kami yang dikurangi gajinya. Ada banyak. Saudara mau fokus kemana? Bisnis lagi turun? Atau mujizat Allah yang sedang menolong saudara melewati semua masa sulit ini? Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Allah sanggup memutarbalikkan sebuah situasi yang buruk menjadi berkat. Ketika murid-murid Yesus sedang berada di tengah laut dan ombak datang, badai datang. Waktu itu Yesus lagi tidur. Mereka berusaha luar biasa. Mereka lupa ada Yesus di perahu. Dan secara logika, kalau Yesus ada di perahu, gak mungkin perahu itu tenggelam. Kalau sampai perahu itu tenggelam, Yesus juga tenggelam. Sayangnya mereka lupa bahwa ada Yesus. Tiba-tiba salah satu murid berkata, ada Yesus loh ikut bersama kita. Tapi Yesus lagi tidur. Mereka membangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, Yesus berdiri di depan laut. Dan Yesus cuma berkata, diam, tenanglah. Dan tiba-tiba badai itu jadi tenang. Terlalu sering ketika kita sedang menghadapi badai kita coba jalani sendiri. Kita lupa ada Yesus yang bersama kita. Kadang-kadang kita hanya berpikir Yesus itu nanti hari Minggu. Atau kalau pas ada kebaktian. Saya mau beritahu, Dia ada bersama dengan saudara setiap hari dalam semua situasimu. Pertanyaannya, apakah engkau melibatkan Dia di dalam bisnismu atau tidak? Apakah engkau melibatkan Dia di dalam perjuangan hidupmu atau engkau lupa? Apakah engkau melibatkan Dia di dalam semua tantangan hidupmu atau engkau lupa bahwa Yesus ada? Dan ketika Yesus ada, Yesus sanggup memutar semua situasi buruk menjadi berkat. Jangan izinkan Yesus tidur. Ajak Dia melewati semua tantangan hidupmu yang ada. Bahkan saya mau katakan ini. When you cannot fight your battle, know that God is fighting for you. Saat engkau sudah tidak bisa berjuang lagi, ketahuilah bahwa Tuhan yang akan berjuang bagimu. Di malam tahun baru ini, mungkin
kita perlu berhenti mengeluh. Kita perlu bersyukur dan berkata, Tuhan, di saat semua orang sulit, saya juga sulit, tapi saya masih bersyukur ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan berjalan bersama dengan saya sampai di akhir tahun ini. Dan Tuhan, saya tidak mau lepaskan Engkau. Saya butuh Tuhan untuk masuk 2021. Jangan lepaskan Dia. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 2021 tema kita Gereja Petra adalah The Year of Acceleration. Tahun percepatan. Kenapa tahun percepatan? 2020 semua sedang turun. Ekonomi lagi turun, bisnis lagi turun, tapi semua orang memprediksi 2021 akan terjadi percepatan yang luar biasa. Orang akan berusaha untuk membuat supaya bisnisnya bisa survive double digit, untuk bisa keluar dari masalah di 2020 ini. Dan apa yang terjadi adalah kuasa Allah yang sama yang ada di 2020 akan double untuk kita di 2021. Dan saya percaya 2021 kita akan melihat mujizat Allah 2 kali lipat terjadi. Kita akan melihat percepatan orang-orang dipulihkan Tuhan 2 kali lipat terjadi. Kita akan lihat ada mujizat demi mujizat 2 kali lipat terjadi. Apa yang tidak pernah terpikirkan selama 2020 akan Tuhan kerjakan di tahun 2021. Apa yang tidak pernah kita doakan, apa yang mungkin Anda tidak pernah impikan di 2020 ini akan Tuhan kerjakan di 2021. Saudara percaya? Saya percaya itu. Bahkan di 2020 ini, beberapa teman-teman saya mengatakan ini. Saya tahu kondisi bisnis lagi turun. Tapi saya coba untuk belajar memberi lebih kepada Tuhan melalui apa yang saya punya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bagi makanan kepada orang-orang yang tidak punya. Dia bikin makan gratis. Dan itu mereka lakukan setiap minggu. Setiap minggu kurang lebih sekitar 250 sampai 350 orang mereka beri makan gratis. Orang bisa singgah di mobil yang dia siapkan. Orang makan gratis. Dan dia berkata, ketika saya memberi, bisnis saya malah tidak turun, tapi semakin naik. Justru ketika saya memberi, saya melihat ada kelimpahan terjadi. Justru ketika saya memberi, saya melihat mujizat Allah terjadi. Kalau engkau hanya sekedar menghitung dengan kalkulatormu, gak bisa cukup. Saya tahu. Bisnis 2020 gak cukup. Tapi jangan pakai kalkulatormu. Pakai kalkulator Tuhan yang berkata ketika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Ketika engkau menabur, maka engkau akan menuai. Dan itu adalah janji Tuhan. Ada orang yang berkata begini, Pak, saya selama ini sudah nabur, saya hitung Pak. Saya naburnya sekian, kok saya gak menuai? Di situ masalahnya. Ada nabur, tapi tidak ikhlas. Kalau Anda mau pakai prinsip Tuhan,
taburlah dan lupakan. Biarkan Tuhan yang berurusan untuk menggantikan berapa banyak Anda tabur. Gak usah hitung-hitungan. Gak usah hitung-hitungan. Teman saya mengalami hal yang spektakuler sekali. Bahkan dia berkata, tahun depan saya sudah akan punya satu bisnis baru. Karena Tuhan memberkati saya luar biasa. Dia lakukan tanpa pamrih, tanpa cari nama, tanpa lakukan apapun. Dia lakukan rutin. Dan dia percaya ketika saya lakukan, saya pasti tidak akan kekurangan. Dan Tuhan buktikan. Saya ingin akhiri khotbah ini dengan kesaksian saya yang terakhir. Saya konsultan dari beberapa perusahaan, dari banyak bisnis. Dan saya konsultan manajemen, saya bisa menanyakan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang saya atur. Salah satu perusahaan yang saya atur minggu lalu, karena kita lagi sedang mau membuat kick off meeting untuk 2021. Saya minta laporan 2019 dan laporan 2020. Karena berdasarkan itu kita akan membuat planning dan budgeting untuk tahun depan. Dan pada saat kami lagi meeting, data diberikan kepada saya hitung, 2019 mereka omsetnya sekian. Perusahaan ini bukan perusahaan consumer goods, bukan perusahaan makanan, minuman yang semua orang pakai. Perusahaan ini perusahaan biasa. Dan ketika saya cek 2019, dalam setahun mereka punya omset sekian. Ketika saya hitung 2020, dari Januari sampai November, Desember belum, karena Desember masih sedang jalan. Anda tahu, pencapaian 2019 dan pencapaian 2020 di Januari sampai November cuman selisih 2%, belum masuk Desember. Artinya kalau Desember masuk, sudah pasti lebih daripada 2019. Dan saudara tahu, ketika saya berkata kepada direkturnya, 2019 dan 2020 kita pasti surplus. Dia bilang, masa? Saya bilang, ini datanya. Saudara tahu, dia tidak percaya. Dia ambil data itu, dia hitung kembali. Dia hitung kembali satu-satu. Januari 2020 sampai November 2020 dan dibandingkan dengan Januari 2019 sampai Desember 2019. Selisihnya cuma 2%. Artinya dengan tambah Desember 2020 pasti di atas 2019. Dan saudara tahu, kami baku lihat, kita cuma berkata, tahun ini betul-betul tahun anugerah. Tahun ini benar-benar tahun anugerah. Tidak pernah terpikir bisnis turun. Sekali lagi, bisnisnya bukan consumer goods. Kalau consumer goods ya semua orang beli, semua orang pakai. Oke. This is not a consumer goods product. Ini bukan produk consumer goods. Tapi waktu kami hitung, kami bisa lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami di 2020, kuasa yang sama akan menyertai kita di 2021. Dan percepatan itu akan terjadi. Apa yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya akan Tuhan buat. Apa yang saudara tidak pernah doakan, apa yang saudara tidak pernah impikan, itu yang akan Tuhan berikan untuk hidup. Tapi satu hal, percaya dan jangan jadi lemah. Karena di setiap situasi buruk sekalipun ada mujizat Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Malam ini kita akan minum dan makan tubuh dan darah Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan di rumah masing-masing, silahkan Anda ambil. Tubuh dan darah Tuhan ini adalah bukti bahwa Tuhan cinta Kau. Tuhan sayang Kau. Mungkin kau berkata, semua harapan sudah tidak ada. Tidak ada orang yang mencintai saya. Oke. Tapi kalau engkau masih bisa lihat tubuh dan darah Tuhan ini adalah bukti bahwa Yesus mati untuk engkau dan Yesus bangkit untuk engkau. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Siapkan hatimu, kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Siapkan roti atau hosti yang ada di tempat saudara. Kalau tidak ada hosti, Anda ambil roti. Kalau tidak ada roti, Anda ambil biskuit, crackers, atau apapun. Mari angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan, telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang akan Tuhan berikan. Perlindungan sempurna yang akan Tuhan berikan sepanjang tahun 2021. Dan kita akan makan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan itu lebih tinggi dari kepala saudara. Percaya bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Darah Yesus sanggup memulihkan engkau. Darah Yesus sanggup memutar situasi buruk menjadi situasi yang baik.
darah Yesus sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Angkat darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan, telah kuterima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil cawan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dan darah Yesus yang bersatu dengan darahmu akan menjadikan engkau orang-orang yang lebih dari pemenang. Memberi engkau mujizat double. Memberikan engkau mujizat 2 kali lipat. Memberikan engkau mujizat ekstra dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mari minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan dan ucapkan syukur bahwa kita bisa melewati akhir tahun ini dengan baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik, Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus. Tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Sebab kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami angkat pujian Syukur Tuhan. Buat karya-Mu di hidup Oh, kami. terima kasih buat perlindungan. Haleluya. Terima kasih buat Kau penyertaan. selalu bersamaku. Kau selalu Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapa, Engkau Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau ajaib. Engkau Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. sekali lagi sama-sama katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. benar Tuhan. Kami butuhkan Yes. sentuhan tangan. Kami tak dapat Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu.
2021. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dalam tahun anugerah sepanjang 2020. 2021 akan jadi tahun percepatan. Tahun 2021 akan terjadi tahun mujizat, akan terjadi tahun pemulihan, akan terjadi tahun breakthrough, tahun terobosan, tahun yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya akan terjadi. Di balik semua kesulitan selalu ada mujizat Tuhan yang terjadi buat orang-orang percaya. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat keuangan kami, keuangan yang akan kami berikan sebagai ucapan syukur kami di akhir tahun ini. Dan kami berdoa keuangan kami, perpuluhan kami, buah sulung kami untuk kami taruh di dalam tempat, di dalam rumah Tuhan, untuk Tuhan berkati menjadi benih yang akan kami taburkan, sehingga 2021 kami akan melihat taburan-taburan kami akan Tuhan tumbuhkan, dan tuaian-tuaiannya akan bisa kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan, keuangan kami akan diberkati. Hamba berdoa untuk semua keuangan anak-anak Tuhan yang akan diberikan sebagai korban ucapan syukur, kolektor, perpuluhan dan lain sebagainya. Kamu berkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah tempat engkau bekerja, diberkatilah tempat engkau berbisnis, diberkatilah semua keuangan-keuanganmu, semua investasi-investasimu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Allah turun 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dicurahkan, karena kami akan menggunakan semua berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk menolong banyak orang, untuk jadi berkat buat banyak orang. Kesehatan kami diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan sepanjang hari ini sampai akhir 2021. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang punya masalah dengan keluarganya Tuhan pulihkan, dipulihkan segala sesuatu, dipulihkan pekerjaanmu. Tuhan akan mengembalikan pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Karirmu akan naik, bisnismu akan naik, terobosan akan terjadi, dan berkat Allah akan menyertai sepanjang tahun ini. Dan berkat Allah yang akan menyertai sepanjang 2021 bukan berkat Allah yang biasa, tetapi berkat Allah yang double, karena tahun percepatan akan kami masuki. Dan selama 2021 kami percaya percepatan di dalam segala sesuatu akan Tuhan berikan, akan Tuhan limpahkan. Janji Tuhan kami tidak akan kekurangan. Janji Tuhan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Janji Tuhan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan akan menjadi milik kami. Dan terima itu di dalam nama Yesus. Sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu semua diberkati Tuhan. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Dan saat ini angkat kedua tanganmu dan terima berkat Allah. Terima berkat Tuhan menyertai engkau sepanjang 2021. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Pekerjaanmu akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Bisnismu akan naik dan bukan turun, karena janji Tuhan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah. Diberkati saat keluar dan diberkati saat masuk. Janji Tuhan, engkau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa dan engkau sendiri tidak akan meminjam. Janji Allah, berkat Tuhan tidak akan berhenti, tetapi akan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa jadi berkat buat banyak orang. Janji Tuhan, penyakitmu akan dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Semua keluargamu dipulihkan Tuhan. Anak cucumu, suami, istri, orang tua, semua dipulihkan Tuhan. 2021 akan jadi tahun double mujizat untuk setiap kami. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah tutup tahun kita saat ini.
Dan kami mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabatku, Bapa dan Rajaku, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Oh, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan semuanya. Pujian syukurku ku serahkan semuanya darimu Tuhan. Semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Ibadah Raya Minggu tanggal 3 Januari 2021 diadakan secara online melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Panji dari Jakarta. Ibadah doa pujian dan penyembahan sudah mulai diadakan tanggal 7 Januari 2021 secara offline atau tatap muka, setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di Main Hall Gereja Petra. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditia melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Jumat pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi persembahan, perpuluhan, atau korban syukur akhir tahun, bisa memberikan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditia, atau ke nomor rekening 025 5489 777 atas nama GPT Petra.